Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya Ainul Yakin, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Jogoroto, Jombang, yang kantor pusatnya berada di Dusun Sumberbendo, RT 10 RW 5, Jalan Raya Jogoroto nomor 11, Jogoroto, Jombang. Adapun unit-unit tersebar di beberapa tempat sekitar Jogoroto dan di Kabupaten Jombang. Di antaranya ada unit Wadil Quran yang spesial untuk mempersiapkan para ustadz yang hafal Quran itu utama, mampu membaca kutubus salaf serta menganalisa dan menerjemahkan Al-Quran dalam bingkai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Selain itu juga kami bukan khurafat atau apa, hal-hal yang tidak ada dalam rukun iman, tapi saya yakin bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah waliyun min auliyaillah. Ketika cita-cita luhurnya itu kita tidak lanjuti, saya yakin Allah pasti memberi jalan dengan caranya Allah itu sendiri. Apa itu cita-cita luhur beliau? Adalah insan kamil, hamil Quran, lafdun wa maknan wa amalan. Hafal Quran, pembawa Al-Quran secara lafdi, dikarenakan lafdul Quran adalah rukun sholat, kitab yang wajib dihafal meskipun itu hanya surat Fatihah saja. Dan Al-Quran itu sumber segala ilmu. Ketika kita sebagai hamil Quran lafdhon, di sini kita analisa, kita ilmuni bagaimana kemujizatan Al-Quran dari lafaz ini bisa kita terima, kita sampaikan, kita sebarkan sebagai bentuk riyadhah, sebagai bentuk pengajaran yang benar secara kaidah ini. Pemahaman insan kamil hamil Quran lafdhun wa maknan wa amalan itu ditindaklanjuti oleh Madrasatul Quran, Al-Quran yang dimadrasahkan, dan di sini Hamalatul Quran lebih dari sekedar memadrasahkan Al-Quran, akan tetapi merinci secara taksil kurikulum silabus Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, unit-unit yang ada di Hamalatul Quran, Wadil Quran yang dipimpin oleh Ustadz Muhajir yang sekarang bersama saya ini bagaimana memahami Al-Quran ini sesuai dengan akidah yang diajarkan di Indonesia melalui pesantren-pesantren yang muktamad, yang bisa diikuti secara sosial, secara adabiah, secara fikih yang berlaku. Kemudian ada namanya Quran Village. Bagaimana kita membekali santri ya hafal Quran, mampu menyampaikan ke dalam bahasa Inggris ini. Kemudian kita membuat sekolah formal, tapi kurikulum ansih Hamalatul Quran 4-1, yaitu bahasa Arab, kutubus salaf, bahasa Inggris, dan tahfidz itu adalah yang utama. Dikarenakan dengan kurikulum Al-Quran, tahajud setengah juz,
duha setengah juz yang akumulatif setiap bulan itu khatam. Kemudian mata pelajarannya bernama murokobah, yaitu fami bisaukin yang disederhanakan dengan istilah 5 juzan, dibaca model qudwatul qiroah, dipimpin oleh mubaligh, kemudian dituntun didampingi oleh murokib. Ketika terjadi ketidak sejalan, ini ada penjelasan disampaikan summa inna alaina bayanah adalah al-mursyid itu yang menjelaskan, sehingga qiraatul Quran yang tartil dengan versi Syekh Mahmud Khalil Al-Qusori ini bisa didengar enak secara tahliyah, secara seragam, secara taklim, secara tarbiyah, semua terakumulasi yang sumuli di dalamnya ini. Nah, ini kesemuanya rangkaian tahajud duha murokobah ini karena yang dibaca Al-Quran muta'abbad bitilawatihi wayan zilul barokah wayan zilu alaihi rahmah. Inilah yang kita jadikan modal utama untuk mendapatkan kecerdasan bisikan langsung dari Gusti Allah, sehingga santri ini terkondisikan oleh Al-Quran. Nomor 1 adalah adabiyah akhlaknya, nomor 2 bisikan langsung hatif dari Allah, kemudian kecerdasan yang langsung diistimewakan melalui kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Di sini apa maksud dan tujuan adanya unit-unit Wadil Quran untuk menyiapkan sebagai ustadz, Quran Village menyiapkan sebagai teacher, kemudian pondok pesantren Salafiyah ya sekolahan ini kita membuat eksperimen formula yang nantinya kita buat pendidikan formal yang kurikulum ansih hamalatul Quran yang mendapatkan legalitas dari negara, yaitu yang dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Jogoroto Collaboration yang berada di Dusun Sumber-Nganten, tempat yang sekarang ini saya buat jagongan sama Ustadz Muhajir ini. Kemudian kita memiliki unit lagi daurah Ikdatur Ribat, penyiapan pengurus di Dusun Bandung Kencur, Desa Bandung. Itu kita menyiapkan, kita pilih dari sab'ina rajulal limi kotina itu ya. Nah, kita siapkan menjadi pengurus, kita didik mentalnya, kita kasih kuliah umum, bidang ilmu sosial dasar, bidang pemetaan, bidang tahap terap untuk bagaimana leadership itu yang baik, yang representatif, yang memang karakter-karakter Jombang. Ketika hijau berarti jalan, ketika abang itu berarti berhenti. Itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya hal ini saya mendapat anjuran itu sudah lama. Saya menunggu bimbingan, arahan dari para kiai, sehingga saya nunggu kesiapan mental saya dan kiai ini betul-betul menunjukkan keseriusan, kesungguhan di dalam apa yang disampaikan, mau membimbing saya sebagai pendiri dan pengasuh Hamalatul Quran. Kenapa diberi nama Hamalatul Quran? Alasan pemberi nama Kiai Haji Mustaqim Syafi'i, mudir 1 Madrasatul Quran dan juga wakil pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, dan juga Dewan Pembina Yayasan Hamalatul Quran, memilih nama Hamalatul Quran itu terilhami oleh afaro'aitumun nas'atal ula falaula tadakkarun.
santri ini ibarat janin yang ada dalam rahim ibu. Kaki tangan panca indera tidak berfungsi. Akan tetapi diharapkan santri ini seperti janin yang sempurna, bisa menerima nutrisi. Maka yang harus lebih beraktivitas, mengkondisikan bagaimana janinnya sehat, bagaimana janin ini lahir selamat, tidak cacat, dan bagaimana janin ini betul-betul mampu lahir dengan selamat dan semua anggota ini berguna secara sempurna. Oleh karena itu, Hamalatul Quran ini selalu berusaha terapi secara psikis, terapi secara sosial, terapi secara konsumsi agar melahirkan putra-putra Hamalatul Quran sebagai alumni, sebagai pergerakan Al-Quran yang sempurna sesuai dengan fitrah hamil Quran, hamilur royatil Islam, hamilul Quran, hamilur royatillah bil jannah, itu harapannya. Ini yang bisa saya sajikan sebatas ijabatul dakwah, apa yang diinginkan oleh masyarakat luas, dan dikarenakan Hamalatul Quran ini pesantren yang berbasis pengkaderan, sehingga apapun pelajarannya ini kita menggunakan manhaj sur'ah atau accelerated learning, ya, accelerated education, percepatan pendidikan, takwid. Biasanya di pesantren-pesantren menghafal Al-Quran 30 juz itu membutuhkan waktu 6 tahun. Di sini kurang lebih berkat pertolongan belas kasih Allah ini kita bisa menyelesaikan dalam waktu 6 bulan, dan 1 tahun rata-rata insya Allah sudah bisa ngimami taraweh dengan makro 1 juzan setiap malam 30 juz. Ini yang sudah berlaku. Terutama yang sangat penting adalah tahajud. Dengan makro Al-Quran ini kita punya kewajiban ngeriadoi negara kita, ngeriadoi bangsa kita. Apapun yang menjadi ujian ini, Allah tetap memberikan keselamatan, Allah meridhoi, Allah tetap menjaga keutuhan negara Persatuan Kesatuan Republik Indonesia ini. Dikarenakan apa? Cerita sahur sepuh, apa itu? Cerita orang tua-tua lingkaran Jogoroto dulu, bahwa pengurus ranting NU dulu ini tugasnya banyak. Ketika ada sesuatu yang membahayakan negara, mesti informasi disampaikan oleh almarhum Kiai Mansur Anwar, yang itu Pak D-nya pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng sekarang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, itu menyampaikan kepada masyarakat, mengajak puasa, mengajak riyadhah. Terutama yang kita lembagakan saat ini, ketika detik-detik kemerdekaan, Mbah Hasim ini mengajak warga masyarakat untuk membaca Al-Quran dalam sholat sebelum subuh. Dan itu orang-orang sampai saya menjumpai, saya sudah dewasa, masih dilaksanakan. Orang-orang itu membaca Al-Quran dalam sholat sebelum subuh, binagor, dan berkelanjutan. Ini yang karena apa? Ketika dalam cerita yang ditulis di modul P4, ketika sidang PPUPKI mengalami deadlock, Pak Wahid ini kualan, debat kusir, tidak ada ujung pangkalnya. Sehingga Pak Wahid ini ngirim surat, ngirim telegram ke Tebuireng. Setelah itu, tadi yang saya sampaikan, riyadhah itu, sehingga Allah mengilhamkan kepada Pak Wahid
dan tidak terbantahkan. Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa itu terletak di sila urutan nomor pertama, yang semula berketuhanan serta menjalankan syariat Islam. Itu ditentang Pak Wahid mampu untuk meyakinkan, mempresentasikan ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama di Pancasila. Kemudian alinea berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan berkat rahmat Tuhan, tapi berkat rahmat Allah. Ini adalah presentasi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dengan barokah riadohnya orang-orang desa di sekitar Tebu Ireng pada waktu itu. Allah memberikan hal-hal yang luar biasa, yang bermanfaat, barokah bagi bangsa Indonesia, kaum muslimin sampai sekarang ini. Tentunya Hamalatul Quran merasa terpanggil, mewajibkan diri untuk ikut serta menjaga apa yang telah diperjuangkan oleh para leluhur kita dulu. Pesan Al-Quran, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal ardolillah yuriduha mayyasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Innal ardolillah, bumi baginya Allah, yuriduha mayyasha wal aqibatu lil muttaqin, diwariskan kepada siapa yang mau. Nah, kalau Indonesia ini diwarisi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apa jadinya? Oleh karena itu Hamalatul Quran mempersiapkan pewaris. Pertama wajib hafal Quran, berikutnya diajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan sebagai pemegang amanat pewaris bangsa dengan modal ilmu dan akhlak mulia. Nah, saya kira ini harapan Bapak Yai kepada para alumni santri lulusan pondok pesantren. Alumni hendaknya mengkampanyekan, memperjuangkan riyadhah yang telah diawali oleh para pendahulu kita ini. Saya mohon para alumni dimanapun jangan beralibi males menjalankan tahajud seperti yang diajarkan di Hamalatul Quran ini. Dengan alasan macam-macam tahajud ditinggalkan, padahal oleh masyarakat sudah difasilitasi secara materi itu penuh, tapi beralasan yang macam-macam. Ini adalah kemalasan yang saya tidak menginginkan sama sekali. Oleh karena itu, ayolah alumni ikut juga menjaga negara kita ini, karena yang melindungi kita dalam bingkai besar. Kalau negara kacau ini kan kita juga susah semua. Nah, coba di bidang kalau Menteri Pertanian ini error apa jadinya? Kalau negara ini kocak, kita kan semua akan menanggung resikonya juga. Terus apa pesan Bapak Yai untuk para generasi muda yang ingin menjadi bagian dari para penghafal Al-Quran atau bergabung di Hamalatul Quran? Al-Quran lafzon sebagai sarana riyadhah, sebagai sarana untuk mendapatkan kemudahan di segala urusan, dilanjutkan berjuang di jalan yang lainnya. Adapun kita diundang untuk khatama, diundang untuk apa, itu suatu kewajiban kita sebagai syiar Al-Quran. Yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, ya tahajud, duha, muraqabah ini. Orang hafal Quran diganjar bukan karena lancarnya, karena istiqomahnya. Saya mohon alibi yang negatif itu ditinggalkan, dijalankan istiqomahnya itu. Terus tadi belum awal mula berdirinya pondok pesantren Hamalatul Quran. Tahun 2011 tanggal, ingat saya, tanggal 28 Rojab, kemudian tanggal 3 Juli pada waktu itu. Tapi ingat saya itu, namun ketika dicek, kita cari di Google apa itu kok selisih dengan yang saya tulis tanggal 3 Juli 2011, ketepatan
eh, tanggal 28 Rajab itu, pada waktu itu. Semula nama itu berdasarkan diskusi kita itu karena terilhami dengan Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qorina, kita beri nama Qorinatul Quran. Tapi oleh Yai Musta'in Syafi'i tidak boleh. Qorin itu setan yang mencuri zakat, ditangkap Abu Hurairah. Nama diberi Hamalatul Quran sebagai tindak lanjut cita-cita luhur Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita meyakini Mbah Hasyim itu waliyun min auliyaillah. Jadi cita-cita luhurnya ketika kita tindak lanjuti, maka Allah akan memberi jalan dengan caranya Allah. Meskipun kita ini tidak punya materi apapun, hanya bermodalkan karep, bermodalkan kemauan itu. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin untuk kalimat penutup bagi para pemirsa yang berada dimanapun berada. Semoga santri-santri yang telah belajar ke Hamalatul Quran, pelajaran yang paling utama adalah latihan bela negara dengan doa, latihan riyadhah untuk kelangsungan hidup bangsa kita ini tetap adat istiadat yang telah dibangun oleh para kiai kita, ciri khas kepesantrenan yang harus selalu dijaga, seperti identitas libur menggunakan hari Jumat, identitas penekanan di awal ibadah kita tetap yang diajarkan oleh para kiai-kiai kampung kita dulu, itu yang harus kita jaga, selalu kita kampanyakan. Dan ilmu dan akhlak yang dibimbing oleh Al-Quran, karena istiqomah dengan Al-Quran, Allah akan menyelamatkan kita dari berbagai sisi itu. Dan semoga anak cucu kita ini selalu mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, bimbingan langsung, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Harapan kita yang disampaikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demikian, semoga bermanfaat. Saya bersama Ustadz Muhajir berada di Dusun Sumber Penganten. Ini dulu kampung yang memiliki legenda penganten dan model perlakuan orang seperti nganten, jadi sukanya makan tidur. Nah, oleh karena itu tempat ini yang lebih pas adalah ditempati resepsi, ditempati pesta. Oleh karena itu Hamalatul Quran akan mengangkat sebagai pesta kemeriahan dengan Al-Quranul Karim, sehingga rahmat Allah turun kepada kita semua dengan keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa yang untuk kita menggali bagaimana berdirinya pondok pesantren bersama pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Hamalatul Quran. Demikian informasi yang bisa kita dapat, kita berikan, semoga bisa bermanfaat untuk khalayak umum. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.